bebas. Ya, sodrihi bal siluhuma sawaun. Tangannya itu bebas. Tidak ada di posisi dada. Itu pendapat yang saya lebih condong, ya. Kalau barangkali mungkin antum punya pendapat lain, ya silahkan. Kalau nanti misalnya pas belajar dengan guru yang lain punya pendapat yang lain, ya persilahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya condong kepada pendapat yang tangannya lepas. Itu posisi yang keempat. Dan posisi yang kelima adalah pandangan ketika i'tidal. Secara khusus tidak ada penjelasan tentang pandangan mata saat i'tidal. Ya, secara khusus tidak ada penjelasan tentang arah pandangan mata ketika i'tidal. Tetapi ya, dalam hal ini sebagian ulama menganjurkan bahwa pandangan mata kita jangan lepas dari tempat sujud atau ya, ke arah kiblat jika memang dengan memandang ke arah kiblat membuat kita lebih khusyuk. Ya. Misalnya antum kok di Masjidil Haram. Misalnya di Masjidil Haram. Ketika i'tidal depanmu Ka'bah. Maka boleh melihat ke depan dalam rangka membuat hati lebih khusyuk. Tapi kalau di depanmu kok ada orang pakai kaos, kaosnya tulisannya "Kutunggu jandamu" misalnya begitu. Ketika antum i'tidal kok ngelihat kaos yang tulisannya barangkali mungkin buruk atau gambarnya jelek, maka jangan melihat ke depan. Lihat di posisi tempat sujud saja untuk membuat hati khusyuk. Jadi boleh di dua pandangan ini. Boleh di posisi sujud, ya. Boleh kemudian di posisi mata memandang ke arah kiblat. Jika meyakini bahwa itu menjadi sebab khusyuknya sholat. Ya. Tapi kalau misalnya tidak yakin, ya mending ke arah sujud saja. Gitu. Yang penting jangan ke atas, dongak gitu. Nah, ini tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Nah, itu adalah 5 posisi di dalam i'tidal yang perlu diperhatikan. Pertama, punggungnya harus lurus. Ya. Kedua, bangkit dalam keadaan mengangkat tangan. Ya. Kemudian berikutnya adalah tangannya bebas, ya. Tangannya bebas. Kemudian membaca tasmi' ketika bangkit, sami Allahu liman hamidah, ya. Kemudian pandangan mata ke arah tempat sujud atau ke arah kiblat jika dirasa menjadikan kita lebih khusyuk. Ya, itu posisinya. Jadi ada 5 poin itu. Ya. Kemudian sekarang doanya i'tidal. Ya. Ini antum sudah hafal lah ya doanya i'tidal. Masa masih belum hafal? Sudah hafal tuh? Apa doanya i'tidal? Rabbana walakal hamd. Ya. Ada 2 riwayat yang paling kuat kan? Ada 2 riwayat yang paling kuat. Yang pertama adalah mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang pertama, yang masyhur di kalangan para thalibul ilmi itu begitu. Tapi juga ada riwayat yang lain yang ini juga termasuk riwayat yang kuat, yaitu adalah setelah membaca Rabbana walakal hamd adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ini juga dibolehkan. Ya. Ini sebagaimana dikuatkan oleh, meskipun bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi meskipun bukan dari Rasulullah, tapi karena dikuatkan oleh Rasulullah dengan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat
ada 30-an malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalu. Mereka berebut untuk mencatat amal itu, siapa yang lebih dulu. Ya. Jadi boleh mengamalkan setelah Rabbana walakal hamd ditambahkan dengan ya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, boleh yang mana saja. Yang penting adalah difahami maknanya. Yang penting dipahami maknanya. Ya. Karena percuma juga kalau Anda sholat tanpa dipahami makna, itu tidak ada manfaat. Ya. Ya. Ini adalah doa-doa di dalam iktidal. Ya. Jadi boleh yang dua itu tadi. Ya. Yang penting membaca doa-doanya. Sebab ini adalah termasuk waktu di mana kita punya potensi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita belajar yang pertama, kapan potensi di dalam sholat itu kita diampuni dosa? Ketika membaca amin bersama dengan imam. Ya, yang kedua yang ini. Ya. Jadi tempat yang punya potensi kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat adalah yang pertama di dalam bacaan amin bersama imam. Yang kedua adalah ketika mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, ini juga sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika seorang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaknya kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Fa innahu, karena siapa saja man wafaqa qauluhu qaulal malaikati, karena siapa saja yang ucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Maka kalau pas iktidal diresapi betul Rabbana walakal hamd. Ya. Ini harus kita fahami supaya menjadi bagian dari upaya kita untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika amin bersama imam, yang kedua ketika membaca Rabbana walakal hamd. Nah, besok ada lagi tempat di mana kita yang berpotensi diampuni dosanya. Nah, kita belajar sampai iktidal dulu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, Dias sama Ustaz Zaid. Ya wis tak plotting Ustaz. Ya, kalau dari wilayah sana memang begitu. Ya, rata-rata begitu. Dalam posisi mengangkat tangan, ya, dalam hal ini saya tidak tahu ya. Mungkin saya belum tahu. Tetapi kalau dalam takbir, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh sahabat Wa'il, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah ketika mengangkat badannya, ya, ketika mengangkat badannya itu beliau mengangkat tangannya itu sejajar dengan bahu. Ya. Mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Itu hadis yang saya dapati. Saya belum mendapati hadis yang semisal yang menunjukkan posisi tangan selain itu. Ya. Barangkali mungkin nanti kalau saya mendapati saya akan sampaikan. Tapi saat ini ketika saya mempelajari tentang bab sholat dan tentang bab hukuk iktidal, belum saya dapati posisi lain. Ya, posisi berdoa itu belum saya dapati. Ya, jadi misalnya pas iktidal kok posisinya seperti berdoa gini, saya belum dapati. Yang saya dapati adalah Rasulullah mengangkat tangannya sejajar sampai ke bahunya. Ya, sejajar sampai ke bahunya. Sama seperti posisi takbiratul ihram. Itu yang bisa saya jawab. Ya, wallahu alam apakah saya benar menjawabnya atau tidak. Kalau memang tidak, kalau memang nanti saya mendapati posisi yang lain, saya nanti sampaikan. Ya, saja.
Kalau dalam riwayat ini kalau kita kompromikan ya maka kalau dalam keterangan-keterangan tadi ya sampai ada contohnya doanya Rasulullah yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, berarti yang dimaksud doa adalah doa yang memang dari lafaznya Rasulullah.